observer akan mengajukan beberapa pertanyaan dan juga akan menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan oleh Bu Yesi sebagai coachnya. Nah, di sini yang pertama yang Bu Yesi harus sampaikan kepada Kuci yaitu yang pertama pelaksanaan coaching itu harus sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Yesi sebagai coach harus berbobot yang harus disampaikan kepada kuncinya yaitu Bu Krisna. Dan yang ketiga nantinya saya akan menilai bagaimana Bu Krisna sebagai kunci itu merespon dari pertanyaan yang diajukan oleh Bu Yesi. Nah, dari situ paham ya Bu ya? Iya. Yang saya sampaikan. Nah, dan jangan lupa dalam proses coaching nanti Ibu harus sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Paham ya Bu? Iya. Nah, dari sini ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau pressure. Yang kedua adalah saya mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya karena saya sebagai coach saya harus menjadi pendengar yang aktif. Oke, baik sekali kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada hari ini. Nah, dari sini kompetensi manakah yang ingin Ibu secara spesifik itu Ibu kembangkan? Iya, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, berarti ada dua ya Bu? Iya, betul sekali Mbak. Oke. Kemudian yang terakhir nih, indikator yang seperti apa yang nantinya Ibu itu inginkan dalam proses coaching pada saat ini? Iya, indikator yang ingin saya inginkan atau saya harapkan dari proses percakapan coaching hari ini yaitu tentunya saya berharap itu nanti coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu Arba. Jadi saya sebagai coach hanya menuntun melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching nanti bisa mengatasi atau menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke, baik Ibu, cukup itu pertanyaan dari saya selaku observer. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Krisna sebagai coachingnya. Selamat melaksanakan coaching, semoga lancar. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Krisna kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah ya lumayan baik lah Bu Yesi. Aduh, kok nggak nafas ya? Iya. Sepertinya ada yang dipikirkan Ibu Krisna. Betul sekali. Sebenarnya itu saya dari kemarin sebenarnya ingin sekali bercerita ya, tapi tidak tahu ingin bercerita dengan siapa. Nah, kebetulan nih Bu Yesi ada waktu kah? Iya, alhamdulillah nih saya hari ini ada waktu dan saya ingin sekali nih mendengarkan ceritanya Bu Krisna nih. Wah, ya. Ini ya Bu Yesi, sebenarnya saya ada permasalahan di kelas. Kebetulan saya memiliki murid yang kurang aktif gitu. Nah itu yang saya permasalahkan. Oke Bu Krisna, wah terlihat sekali nih dari raut wajah Bu Krisna ya. Bu Krisna menceritakan bahwasanya memiliki murid yang kurang aktif di kelas. Nah, sebelumnya nih Bu Krisna, harapan apa sih yang Bu Krisna inginkan dari percakapan kita siang hari ini? Harapan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Iya, jadi tadi saya sudah mendengar bahwasanya permasalahan dari Bu Krisna tadi adanya siswa yang kurang percaya diri gitu ya di kelas. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Krisna, menurut Bu Krisna, anak yang percaya diri itu seperti apa sih? Menurut saya Bu Yesi ya, murid yang percaya diri itu ya murid yang tampil pede tanpa disuruh, mereka tuh sudah dengan sendirinya itu mau maju ke depan. Itu menurut saya ya. Tapi ternyata di kelas beda. Menurut saya itu kok tidak mau gitu loh, kalau harus dipaksa gitu. Saya tidak tahu apa itu permasalahannya, kenapa mereka tuh tidak mau. Oh
gitu. Jadi menurut Bu Krisna itu murid yang percaya diri itu adalah murid yang mau maju ke depan tanpa harus disuruh. Dan tapi kenyataannya di kelas menurut Bu Krisna itu ada beberapa murid yang masih belum percaya diri di kelas. Nah, menurut Bu Krisna keadaan seperti itu menurut Bu Krisna itu sudahkah diobservasi kira-kira penyebabnya apa? Iya, saya juga bingung ya. Mereka itu tidak mau percaya diri, apa karena faktor dalam dirinya atau seperti apa? Mungkin itu untuk saat ini ya Bu Yesi ya. Iya. Faktor tidak kepercayaan dirian murid saya. Dengan keadaan yang seperti itu ya Bu Krisna, dengan Bu Krisna menyebutkan murid Bu Krisna itu tidak percaya diri, lalu langkah apa nih kira-kira nih yang akan Bu Krisna lakukan? Oke, mungkin langkah ke depan yang akan saya lakukan agar murid saya mau percaya diri ya, mungkin dengan berdoa, dengan memimpin berdoa secara bergantian, terus mungkin dengan memimpin bernyanyi. Nah, kan setiap di kelas saya itu kan nanti saya akan membiasakan untuk menyanyi lagu wajib ya. Nah, itu nanti akan dipimpin salah satu siswa secara bergantian gitu guys. Oke, jadi dengan maksudnya Bu Krisna itu dengan pembiasaan gitu mungkin ya, pembiasaan positif di kelas salah satunya yaitu memimpin doa. Nah, supaya harapannya nanti siswanya bisa percaya diri. Dengan keadaan siswa yang sekarang di kelasnya Bu Krisna, itu misalkan dibuat skala ya Bu Krisna. Dari skala 1 sampai 10. Menurut Bu Krisna nih, murid Bu Krisna ini sekarang berada di skala berapa? Saya tidak bisa menyamaratakan ya, karena murid saya itu kan 20 siswa dan beragam. Mungkin ada yang level 5, ada yang level 6 dan ada yang level 7. Jadi saya tidak bisa ini tinggi, ini rendah, jadi tidak bisa karena siswa saya beragam gitu. Oke, jadi beragam ya Bu Krisna siswanya, dari 20 siswa tadi levelnya tidak semua siswa levelnya sama begitu ya. Nah, yang Bu Krisna harapkan anak-anak nanti itu berada pada level berapa Bu Krisna? Yang saya harapkan mungkin yang tadinya level 5 ya bisa ke level 6 lah. Terus yang level 6 bisa ke level 7 dan yang level 7 bisa ke level 8. Mungkin itu ya. Oh gitu. Jadi intinya ada progres gitu ya. Ada betul sekali, ada progres peningkatan walaupun itu ibaratnya kita berjalan satu langkah itu sudah bagus gitu ya. Oke Bu Krisna. Wah. Nah, jadi nih Bu Krisna ya, bagaimana nih lalu rencana Bu Krisna untuk meningkatkan percaya diri dengan selain pembiasaan tadi? Oke. Selain itu mungkin saya akan menggunakan dengan sesuai minatnya ya. Jadi apa nggak harus di presentasi atau mungkin di bidang olahraga, di mata pelajaran lain mungkin pokoknya sesuai dengan minat mereka. Karena saya ingin menurut saya itu percaya diri. Itu aja yang ingin saya tampilkan ke mereka itu memiliki rasa percaya diri. Oke. Menumbuhkan rasa percaya diri dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang beragam sesuai dengan minatnya, begitu ya Bu Krisna. Bukan hanya di kelas, namun pembelajaran mapel di kelas maupun di luar kelas itu tentunya bisa bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi, begitu ya Bu Krisna. Wah, bagus sekali loh Bu Krisna. Nah, lalu bagaimana nih Bu Krisna jika pembiasaan itu sudah diterapkan oleh Bu Krisna, langkah-langkah yang beragam tadi itu sudah diterapkan, seandainya masih ada 1-2 siswa nih yang masih kesulitan dalam meningkatkan rasa percaya dirinya nih Bu Krisna, mungkin Bu Krisna ada ini solusi lain mungkin? Jadi mungkin jika ada siswa yang kurang percaya diri, yang mungkin saya akan lebih mendampingi lagi ya supaya mereka lebih percaya diri dengan mungkin dengan strategi yang lebih baik lagi.
Oh, iya. Strategi yang lebih baik lagi ya Bu Krisna dengan melakukan kebiasaan secara kontinu mungkin ya yang dimaksud Bu Krisna. Jadi dengan kebiasaan-kebiasaan itu tanpa sadar mereka sudah bisa melatih percaya diri mereka. Oke, melekat kebiasaan-kebiasaan itu melekat pada dirinya sehingga itu akan menjadi budaya di kelas akhirnya. Wah, itu hebat sekali nih Bu Krisna. Lalu kira-kira kebiasaan-kebiasaan itu, langkah-langkah itu, strategi-strategi itu, kira-kira kapan nih Bu Krisna mau melaksanakannya? Mungkin dalam bulan depan lah, gitu mungkin itu. Oke, dalam bulan depan. Bisa dijelaskan lebih rinci Bu Krisna kapan itu akan dilaksanakan? Dalam untuk dilaksanakannya ini mungkin prosesnya Iya. secepatnya jadi dalam minggu ini. Oke. Hasilnya mungkin bisa dilihat mungkin bulan depan. Oke, bagus sekali Bu Krisna dalam minggu ini ya lebih cepat lebih baik itu ya maksudnya Bu Krisna. Oke Bu Krisna, bagus sekali nih, saya mendukung sekali ini untuk langkah-langkah dan strategi yang Bu Krisna lakukan. Nah, selanjutnya Bu Krisna, komitmen apa nih? Atau gambaran komitmen nih supaya hal itu dapat terjadi? Itu perlu adanya kerjasama ya, kerjasama dengan rekan, terus sharing dengan teman sejawat, mungkin itu ya guys, dan juga dengan anak-anak tentunya dan wali murid. Oke, kolaborasi ya yang diutamakan di sini. Wah, bagus sekali Bu Krisna dari langkah-langkah tadi. Yang pertama yaitu melakukan kebiasaan di kelas maupun di luar kelas. Jadi kalau di luar kelas bisa dikaitkan dengan kolaborasi ini dengan guru makom begitu ya. Lalu Bu Krisna, dari percakapan kita nih sekarang nih, apa sih yang sudah didapatkan? Wah, gila ya. Kayaknya saya bisa menemukan solusi saya sendiri ya, guys, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa saya. Dan Bu Yesi juga menginspirasi nih, kebetulan Bu Yesi mengajak saya untuk sharing hari ini. Jadi kebetulan nih Bu Yesi, saya juga menginspirasi dari metodenya Bu Yesi di kelas nih. Saya sering lihat, jadi wah bagus, jadi sangat menginspirasi sekali untuk saya dan untuk saya terapkan di kelas saya dalam menumbuhkan rasa percaya diri di siswa saya. Terima kasih juga Bu Krisna sudah mengapresiasi. Semoga ini ya, semoga strategi atau langkah-langkah yang Bu Krisna ingin terapkan itu bisa terwujud gitu ya, meskipun nanti progresnya hanya sedikit gitu, tapi saya harapkan dari progres yang sedikit itu bisa menjadi pembiasaan sehingga nanti harapannya jauh lebih baik dari yang diharapkan gitu. Bu Krisna, bagaimana nih perasaannya nih sekarang? Wah, lega sekali ya Bu, yang saya bilang tadi. Akhirnya saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya juga merasa senang nih Bu Krisna ya, dengan kita sharing ngobrol-ngobrol begini, Bu Krisna bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Saya pun akhirnya juga senang dan juga lega nih dari sharing kita hari ini. Baiklah Bu Krisna, apakah ada yang tanyakan lagi Bu Krisna? Mungkin itu sudah ya, sudah cukup sih buat saya. Dan kebetulan nih Bu ya, saya ada kegiatan lain nih. Oh gitu, berarti udah puas ya dari sharing kita. Oke, Oke. Bu ya. Iya, Bu Krisna, saya doakan ya Bu Krisna, semoga progresnya berjalan dengan lancar dan next time kita bertemu lagi. Cita-cita lagi nih tentang progres yang sudah Bu Krisna lakukan. Tentu. Oke, makasih ya. Baiklah Bu Krisna, kalau begitu bisa diakhiri ya ini. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Arba. Wah, tadi saya menyaksikan Bu Yesi sebagai coach dan Bu Krisna sebagai coach dalam coaching tadi luar biasa menurut saya. Nah, dari sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu yang sudah saya observer tadi. Nah, pertanyaan itu yang pertama adalah bagaimana Bu Yesi sebagai coach di sini menilai Ibu sebagai performa Ibu dalam melakukan coaching?
Terima kasih ya Bu Arba. Gitu. Baik Bu Arba, dalam performa saya tadi dalam coaching ya, di situ posisi saya sebagai coach, sedangkan sejawat saya sebagai coachee. Saya menilai bahwasanya tadi itu saya merasa bahwasanya percakapan tadi itu sudah berjalan dengan baik dan tentunya kompetensi coachingnya sudah terlaksana. Gitu Bu Arba. Sudah sesuai dengan aturan yang ada di coaching ya Bu ya? Iya, kompetensi yang ada di coaching. Nah itu mengapa Ibu menilai seperti itu Bu? Iya Bu Arba, jadi pada kucing tadi itu saya itu merasa bahwasanya itu saya itu sudah present gitu Bu Arba. Saya sudah hadir sepenuhnya gitu di sesi tadi itu, di sesi kucing. Nah selanjutnya saya itu sudah menjadi pendengar yang aktif pada kucing tadi. Lalu saya merasa saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Nah kemudian indikator yang Ibu sampaikan tadi itu di awal ketika melakukan observasi dengan kucing yaitu Bu Krisna, apakah sudah tercapai Bu? Iya Bu Arba, menurut saya sudah tercapai ya, karena tadi alur tirta gitu ya, alur tirta pada kucing tadi sudah nampak. Contohnya nih tadi tujuannya ya, tujuannya sudah nampak gitu, identifikasi masalah sudah ada. Lalu rencana aksi, saya juga sudah mendengar nih rencana aksi dari kucing saya. Lalu kucing saya juga sudah memaparkan nih tanggung jawabnya, komitmen-komitmen yang akan dilakukan begitu Bu Arba. Jadi langkah-langkah yang ada dalam alur kita itu semuanya sudah lengkap ya Bu? Menurut saya begitu Bu Arba. Ya. Nah boleh ya saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya tadi amati dari proses kucing ya Bu ya. Nah oke, menurut saya proses pelaksanaan kucing antara Bu Yesi dan Bu Krisna itu sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai dengan alur kita. Dan apa yang Ibu sampaikan atau pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada Bu Krisna itu sudah berbobot sekali. Dan respon dari Bu Krisna itu sudah bagus. Ibu juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Krisna itu dengan rasa. Nah itu penilaian dari saya ya Bu ya, dan itu luar biasa. Nah, mungkin itu ya Bu ya dari saya bisa mengakhiri cukup sekian. Terima kasih Bu Yesi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arba. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana kabar Bu Arba hari ini? Alhamdulillah luar biasa, pada siang hari ini saya sehat dan semangat. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bu Arba. Amin. Oke, jadi hari ini kan Bu Arba akan melaksanakan proses coaching nih. Bu Arba sebagai coach dan Bu Yesi sebagai coachingnya. Betul. Nah, sebelumnya hari ini saya akan membicarakan tentang persiapan untuk coaching dan nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Arba. Sudah siap Bu Arba? Siap, insya Allah siap Bu Krisna. Sebelumnya saya akan mendiskusikan dulu nih rubrik penilaian untuk percakapan kucing nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Dan kemudian nanti juga saya akan nilai bagaimana Bu Arba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya, dan juga saya akan menilai kucing dalam menangkap pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya seperti itu. Dan di sini juga Bu Arba jangan lupa harus sesuai dengan prinsip-prinsip kucingnya, yaitu ada proses kemitraan, terus ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu Bu Arba. Baik Bu Krisna. Sebelum melaksanakan observasi nih ya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu Arba. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Arba, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Arba kembangkan? Ya, pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Yesi ya Bu Kris. Ya. Saya sebagai coachnya dan Bu Yesi sebagai coachingnya. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini itu ada 3, yaitu kehadiran penuh atau mindfulness. Kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah
saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Itu 3 hal yang kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Oke, berarti ada 3 hal yang akan Bu Arba kembangkan Iya, ya. betul. Oke. Sekarang Bu Arba, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Bu Arba observasi? Baik. Dari 3 kompetensi itu ada 2 hal kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Yaitu kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, baik, ada 2 ya Bu Arba. Jadi Betul sekali. mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot menggunakan teknik teknik rasa. rasa. Iya. Oke. Sekarang bagian apa indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bu Arba di dalam proses ketercapaian Bu Arba? Iya, tentunya indikator yang saya inginkan dari tujuan agar proses coaching itu berjalan dengan lancar, saya menginginkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Oke. Mengapa saya menggunakan indikator yang mendengarkan aktif? Karena dengan mendengarkan aktif ini, saya bisa menggali informasi yang saya dapatkan dari coaching, kemudian saya bisa menemukan solusi bersama-sama dengan coaching dari permasalahan yang coaching sampaikan nantinya. Oke. Jadi Bu Arba ingin menemukan solusi ya terhadap dari uji tersebut ya Bu Iya. Arba. Oke. Baik Bu Arba, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan tadi, dan untuk proses selanjutnya monggo Bu Arba untuk melakukan proses uji, dan nanti kita akan bertemu lagi dan saya akan tanya-tanya lagi nih kepada Bu Arba untuk pasca dari observasi nanti. Terima kasih Bu Krisna. Nah, monggo Bu Arba dilanjut ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Arba. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya hari ini baik, tapi sedikit kurang bersemangat nih Bu Arba. Aduh, kira-kira kenapa Bu Yesi? Apakah ada masalah? Iya Bu Arba, sebenarnya saya tuh pengen cerita sama Bu Arba, tapi kira-kira Bu Arba ada waktu nggak hari ini? Kebetulan hari ini tuh saya ada jam kosong. Kalau Bu Yesi berkenan mau cerita dengan saya, monggo. Alhamdulillah, begini Bu Arba. Saya itu hari ini kurang bersemangat Bu Arba, karena akhir-akhir ini itu saya melihat murid saya itu di kelas juga kurang bersemangat. Artinya murid saya itu kurang fokus Bu Arba dalam menerima pembelajaran dari saya. Kurang fokus, kira-kira kenapa ya Bu Yesi ya? Iya Bu Arba, begini, anak-anak itu melamun ketika saya menjelaskan pembelajaran. Anak-anak itu ada yang melamun, meskipun tidak semuanya ya Bu Arba, hanya ada 1-2 anak, beberapa anak itu melamun. Terus ada yang kurang fokus seperti itu. Kira-kira kalau Bu Yesi menelusuri dari anak-anak yang tadi kurang fokus, apa sih penyebabnya? Iya, setelah saya amati ya Bu Arba, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya tanyakan kepada anak-anak, ternyata anak-anak itu bilangnya lapar. Nah, anak-anak itu lapar, lalu saya tanya, kenapa kok tidak sarapan? Anak-anak itu bilang gini, iya Bu, oh nggak dimasakin sama mama gitu. Nah, setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata orang tuanya itu kalau pagi sudah pergi ke ladang Bu Arba. Jadi jam 5 subuh itu orang tuanya sudah ke ladang dan tidak sempat menyiapkan sarapan untuk anak-anak yang tadi itu. Bahkan ada orang tuanya yang tidak membangunkan anaknya, sehingga anaknya itu ke sekolah tergesa-gesa, akhirnya terlambat. Oh gitu ya Bu ya, mereka itu istilahnya dipaksa untuk mandiri gitu Bu ya. Tapi Iya. mereka tidak bisa sebenarnya seperti itu karena masih anak-anak ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu itu terjadi anak-anak itu tidak fokus karena faktor kelaparan ya Bu ya, karena mereka tidak sarapan. Menurut Bu Yesi, itu terjadi setiap hari atau hanya hari-hari tertentu Bu Yesi? Iya Bu Arba, setelah saya melakukan identifikasi ya kepada anak-anak, saya perhatikan setiap hari ya anak-anak itu saja yang mereka itu merasa, saya rasa tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi dalam 1 minggu itu bisa sampai 3 kali tidak fokusnya. Dan saya tanya, setiap saya tanya jawabannya sama, karena tidak membawa bekal, karena tidak dibangunkan oleh orang tuanya.
dan juga mereka tidak sempat disiapkan oleh orang tuanya dalam bentuk sarapan begitu. Jadi tidak tiap hari ya Bu Yesi ya? Iya. Seperti itu ya. Nah, berarti anak-anak itu kurang bersemangat karena tadi ya lapar, karena orang tuanya itu sibuk dengan kegiatan di Iya, lapar, betul. di ladang gitu ya. Dan mereka tidak bisa menyiapkan makanannya sehingga anak tergesa-gesa, bahkan ada yang terlambat bangun sehingga mereka itu terlambat untuk mengikuti pembelajaran ini. Iya, Seperti itu betul. ya. Nah, selain itu anak-anak itu selain karena kurang fokus karena kurang fokus karena lapar, ada hal lain nggak yang mereka pikirkan pada saat pembelajaran sehingga mereka tidak fokus? Iya Mbak, jadi setelah saya amati nih yang hari ini terjadi, ya kan? Yang hari ini terjadi anak-anak itu ada yang intip-intip tuh Mbak, intip-intip ke jendela, pengen cepet-cepet istirahat. Saya tanya, kenapa? Ini belum jam istirahat, kan sudah jelas jam istirahat itu jam 8.45 gitu ya. Bu guru, saya lapar Bu guru. Nah sama ternyata ceritanya, orang tuanya pergi ke ladang tembakau yang satunya ini, begitu. Jadi tidak bawa bekal gitu. Jadi konsentrasinya sudah barba, konsentrasinya sudah buyar gitu barba. Akhirnya, waduh, ya ini kan sesuatu yang harus saya selesaikan gitu supaya tidak berkelanjutan dan tidak menular kepada teman-temannya yang lain. Artinya tujuan pembelajaran saya di hari itu kan ada yang tidak nyampe di beberapa anak itu, begitu Karena barba. permasalahan anak tadi itu tidak fokus ya. Bu. Iya Nah, betul. selanjutnya, kira-kira dari permasalahan tadi apa yang akan Ibu Yesi lakukan? Iya di Barba, sebenarnya saya juga bingung loh Barba apa ya yang mau saya lakukan gitu ya. Namun dengan saya barusan ini bercerita dengan Barba, saya tuh sempat terpikir nih Barba, ya di pikiran saya tuh begini, apa mungkin ya Barba saya itu melakukan kolaborasi dengan wali murid ya, artinya menginformasikan kondisinya seperti ini. Lalu saya di situ juga memberikan motivasi pada wali murid bahwasanya pentingnya bersarapan gitu Barba. Jadi pada malam harinya itu saya di WA grup kelas itu menginformasikan bahwasanya pentingnya sarapan di pagi hari supaya anak itu fokus, sehingga dengan saya mengingatkan seperti itu harapan saya orang tuanya itu bisa menyiapkan gitu di pagi harinya, atau kalau tidak membawakan bekal gitu, harapan saya seperti itu Barba, dan membangunkan anak tersebut. Jadi orang tuanya berangkat itu ya senang, terus anaknya itu juga sudah siap belajar gitu, sudah siap berangkat sekolah artinya begitu. Nah itu kalau menurut saya langkahnya dari Bu Yesi itu sudah tepat Bu, sudah luar biasa. Ibu tadi ya dengan melakukan WA di grup menyampaikan pentingnya untuk anak itu membawa bekal, atau tadi Bu Yesi menyampaikan ke grup anak-anak itu dibangunkan lebih awal, seperti itu sudah bagus Bu, sudah luar biasa. Nah pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari apa yang dilakukan oleh Bu Yesi tadi itu ada hal lain tidak yang akan Ibu sampaikan kepada wali murid itu? Iya, apa ya Barba? Mungkin saya bisa kolaborasi dengan kepala sekolah ya Barba. Jadi mungkin saya menginformasikan permasalahan ini kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah juga tahu tentang perkembangan anak didik saya, sehingga nanti harapan saya juga kepala sekolah bisa memfasilitasi saya untuk menginformasikan kepada wali murid, mungkin bisa mendatangkan itu jadi lebih ke pendekatan secara langsung, mendatangkan wali murid ke sekolah. Terus nanti di sana kepala sekolah juga bisa memberikan arahan kepada wali murid, saya pun juga bisa memberikan arahan wali murid seperti itu. Dan mungkin juga Pak dengarkan sejawat ya Barba, mungkin bisa itu Bu, dan itu sudah luar biasa Bu. Jadi Bu Yesi nantinya dengan mendatangkan wali murid, rencananya Bu Yesi juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, itu ya Bu Yesi ya? Iya Barba, ini ya soalnya saya tuh melihat ya Barba, kejadian ini tuh tidak hanya di kelas saya saja, karena ketika anak itu berangkat itu tidak hanya murid saya, tapi ada beberapa dari murid lain juga yang kesiangan begitu Barba. Nah mungkin di kelas lain dengan profesi wali muridnya sebagai seorang petani di ladang juga mengalami hal yang sama dengan saya begitu Barba. Jadi mungkin saya juga kolaborasi dengan rekan sejawat itu penting, itu menurut saya Barba. Itu sudah bagus Bu, luar biasa. Jadi kita perlu menumbuhkan kolaborasi dengan rekan kita di sekolah gitu ya Bu, Iya. agar
rencananya dari Bu Yesi itu berjalan secara optimal. Nah, dari sini komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak itu bisa fokus kembali dalam pembelajaran? Oke, beberapa komitmen saya mungkin yang akan saya lakukan nanti, saya ini ya akan memotivasi siswa dulu tentunya ya bahwasanya mengingatkan siswa untuk sarapan tepat waktu. Lalu yang kedua, komitmen saya itu yaitu memberikan motivasi kepada wali murid saya melalui grup WhatsApp dan juga nanti melalui kepala sekolah bisa diundang langsung wali murid untuk edukasi pentingnya sarapan begitu dan pentingnya bangun pagi. Wah, itu sudah sangat menginspirasi, luar biasa itu Bu. Bagaimana dari coaching kali ini? Bagaimana perasaan Bu sendiri? Iya Mbak, dengan saya mengutarakan nih ya, tadi sudah dari A sampai Z saya mengutarakan nih keluh kesah saya, tak terasa saya menemukan ini ya Mbak, menemukan solusi sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan nih komitmen yang sudah saya terapkan ini bisa tercapai ya Mbak. Amin, amin. Dan jangan lupa komitmennya itu harus dilakukan secara terus-menerus Bu Yesi agar rencana dari Bu Yesi dan juga pastinya rencana dari sekolah itu berjalan secara optimal. Nah, kali ini ada pertanyaan lagi Bu? Iya Mbak, sepertinya sudah cukup Mbak, saya sudah puas nih, saya sudah menemukan solusinya, saya sudah merasa lega dan yang terakhir adalah saya merasa puas dari perbincangan hari ini. Ya, semoga sharing kali ini bisa bermanfaat ya Bu ya. Tidak hanya bermanfaat untuk Bu Yesi juga dan saya dan utamanya juga semua rekan sejawat yang ada di lembaga kita itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Maaf ya sih, hari ini saya ada kegiatan lagi. Mungkin kalau ada apa yang unek-unek yang perlu disampaikan, lain waktu kita sambung lagi. Oke, Mbak. Terima kasih Bu Yesi. Next time kita berjumpa lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Arba, tadi Bu Arba sudah melaksanakan proses coaching bersama dengan Bu Yesi sebagai coachingnya. Nah, sekarang sebelum penutupan nih Bu Arba, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah Bu Arba lakukan ya pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Arba? Alhamdulillah pada saat pelaksanaan coaching tadi ya Bu Risma ya, saya sebagai coach dan Bu Yesi sebagai coachingnya, saya tuh coaching yang saya laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan benar Bu Risma, karena sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di dalam alur tirta itu ada identifikasi, ada tujuan, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab, dan semuanya itu sudah saya laksanakan. Oh baik, jadi Bu Arba sudah berhasil ya, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi tadi saya juga sudah mengobservasi nih dari hasil catatan saya melihat Bu Arba pada saat proses coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Di situ ada tujuan ya Bu Arba, terus juga ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab, dan juga Bu Arba tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Dan tadi kucing juga dapat merespon dengan baik nih pertanyaan yang Bu Arba berikan kepada kucing. Bagus sekali Bu Arba. Nah, sekarang Bu Arba, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Arba kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang sudah Bu Arba lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu tentunya adalah saya ingin hadir penuh gitu ya Bu ya. Mindfulness-nya saya itu harus saya lakukan, karena dengan kehadiran penuh itu saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh si kunci tadi, dan otomatis dari sini saya bisa melakukan umpan balik dari keluh kesah yang dialami oleh si kunci gitu. Luar biasa sekali Bu Arba. Jadi Bu Arba ingin melakukan dengan mindfulness ya, sehingga
bisa fokus memberikan pertanyaan yang Ya, berbobot betul. kepada kucing. Kucingnya. Luar biasa sekali Bu Arba. Nah, mudah-mudahan ya Bu Arba kedepannya Bu Arba bisa lebih baik lagi, bisa semangat lagi dalam menerapkan proses kucing ini di kehidupan sehari-hari mungkin ya Bu Arba. Amin, amin. Oke Bu Arba, baik kalau gitu saya akhiri proses kucing hari ini. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu Arba. Insya Allah, semoga Allah masih memanjangkan umur kita ya Bu Krisna ya. Iya, amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Arba. Sama-sama Bu Krisna. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Yesi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Yesi? Alhamdulillah. Saya juga sehat nih Bu Krisna. Bu Krisna hari ini kan mau melakukan coaching nih ya. Oh, iya. Jadi begini Bu Krisna. Nah, sebelum Ibu Krisna melaksanakan coaching nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nanti kepada Bu Krisna berdasarkan rubrik penilaian. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa nanti saat Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengamati Ibu ketika pelaksanaan dan tentunya saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian tadi. Nah, diantaranya yang pertama, apakah nanti coaching disesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu, apakah bukunya sudah menyampaikan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Dan selanjutnya adalah apakah Bu Krisna sudah menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Nah, dalam coaching nanti jangan lupa Bu Krisna harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah penggunaan, yang kedua adalah proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Nah, selanjutnya apakah Bu Krisna sudah paham? Oke, baiklah. Saya akan menanyakan kepada Bu Krisna, kira-kira nih Bu Krisna dalam pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu Yesi, pada proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi diantaranya yaitu mendengarkan aktif, kemudian juga kesadaran penuh dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang akan Bu Krisna kembangkan ya. Nah, secara spesifik nih Bu Krisna, kompetensi mana yang ingin Bu Krisna kembangkan? Mungkin ada 2 ya Bu Yes. Oke. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur. Oke, secara spesifik ada 2 ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Krisna. Kemudian yang terakhir nih Bu Krisna, indikator yang seperti apa nih yang Bu Krisna inginkan pada saat coaching nanti? Baik, Besi, yang saya inginkan pada kegiatan coaching nanti saya dapat menggali potensi yang ada pada si coaching, dan saya harap si coaching nanti juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat menentukan nih langkah-langkah apa yang harus diambil oleh si coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu adalah indikator yang Bu Krisna inginkan ya. Jadi si kucingnya nanti bisa menemukan sendiri gitu ya dari permasalahannya gitu. Oke, baik Bu Krisna, sebenarnya cukup itu pertanyaan yang saya lakukan pada pra observasi hari ini. Dan silakan Ibu melaksanakan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Yesi. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Arba. Waalaikumsalam Bu Krisna. Bagaimana kabar Bu Arba hari ini? Ya, kalau kabar saya hari ini tuh kurang menyenangkan gitu Bu Krisna. Loh, kenapa Bu Arba? Mungkin Bu Arba mau cerita dengan saya? Beneran Bu? Monggo, kebetulan saya lagi kosong nih Bu Arba. Alhamdulillah, terima kasih kalau mau mendengar curhatan saya. Tentu saja Bu Arba, silakan Bu Arba mau cerita apa nih? Gini Bu, saya itu kan besok ada KKK IPAS gitu ya Bu ya, ada KKK kelas 5 di SDN Cempaka
Bu. Dan saya itu ditunjuk oleh perwakilan kelompok untuk presentasi di depan. Nah, H-2 kemarin itu saya sudah mulai di depan Bu. Saya muncul rasa tidak pede, muncul rasa ketakutan. Bahkan saya tuh mulai kemarin sudah dingin Bu. Takutnya saya itu besok pada saat presentasi, isinya presentasi itu ambiar dan saya tidak bisa menyampaikan presentasi itu dengan baik Bu. Jadi permasalahannya Bu Arba yang dihadapi sekarang ini adalah Bu Arba kurang merasa percaya diri. Ya, ketika melakukan presentasi di depan banyak orang. Ya, betul Bu. Nah, jadi apa nih tujuan yang Bu Arba inginkan pada proses coaching kita hari ini Bu Arba? Karena kelemahan saya tadi itu tidak pede ya Bu ya pada saat presentasi, pastinya saya menginginkan presentasi untuk besok itu berjalan dengan baik Bu, sehingga audien itu mengerti, paham apa yang saya sampaikan ke sana. Bagus sekali Bu Arba. Sekarang apa ya Bu Arba yang menjadi ukuran yang Bu Arba inginkan dari keberhasilan presentasi itu Bu Arba? Kalau menurut saya keberhasilan itu pastinya itu presentasi berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian yang kedua itu audien paham apa yang saya sampaikan, dan yang ketiga itu ada feedback atau umpan balik dari rekan sejawat menilai apa kelebihan saya pada saat presentasi dan juga kekurangan apa pada saat saya melakukan presentasi gitu sih. Oke, jadi yang Bu Arba inginkan yaitu presentasi dengan lancar, terus tanpa ada rasa gugup dan memperoleh feedback ya. Betul. Nah sekarang apa nih yang Bu Arba rasa kesulitan dalam presentasi? Kalau saya itu kesulitan dalam presentasi itu saya itu tidak bisa mengolah kata-kata Bu. Kata-kata saya itu kadang kurang tepat gitu ya Bu ya. Padahal saya itu sebelumnya sudah belajar Bu. Saya sudah menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang pas untuk presentasi. Saya juga sudah belajar di depan cermin. Tapi ya itu Bu, saya tidak bisa mengolahnya karena rasa ketakutan tadi Bu. Jadi karena Bu Arba merasa ketakutan, jadi Bu Arba kesulitan nih dalam mengolah kata ya Bu Arba. Nah, bagaimana Bu Arba menghadapi situasi tersebut Bu Arba? Kalau pada saat itu saya ambil gitu ya Bu ya, saya plan gitu ya. Saya tuh biasanya memberikan ice breaking gitu Bu kepada audien. Kadang itu game atau tepuk semangat atau tepuk-tepuk yang sifatnya itu membuat mereka terhibur gitu Bu. Jadi saya tuh menghilangkan ketakutan saya, ketidakpedean saya itu dengan seperti itu Bu, dengan ice breaking. Oh, jadi Bu Arba untuk mengurangi gugupan itu dengan melakukan ice breaking ya Bu Arba. Oke Bu Arba. Sekarang Bu Arba apa nih ya Bu Arba yang akan rencana Bu Arba yang akan Bu Arba lakukan dalam mencapai presentasi yang lebih baik ke depannya Bu Arba? Pastinya itu saya akan belajar lebih banyak lagi ya Bu ya, termasuk di sini saya akan memilih kata-kata yang tepat, kalimat-kalimat yang tepat untuk saya presentasikan. Kemudian juga saya akan berlatih lagi, lebih banyak lagi di depan cermin terutama Bu. Karena berlatih di depan cermin itu bisa mengurangi ketidakpedean saya gitu Bu. Dan pastinya saya juga akan meminta bantuan dari rekan sejawat untuk menilai saya, feedback saya, melakukan feedback kepada saya gitu. Jadi Bu Arba melakukan persiapan ya Bu Arba, salah satunya dengan berlatih di depan cermin. Terus juga supaya memperoleh feedback ya Bu Arba yang baik dengan teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang strategi Bu Arba yang Bu Arba gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bu Arba? Pastinya di sini strategi yang akan saya terapkan itu Bu, tadi ya saya akan mencari presentasi dengan kalimat-kalimat yang baik melalui media sosial ya Bu ya. Saya akan mencari dari internet, baik itu dari YouTube, dari saya menggunakan media
persiapan ya Bu Arba, dengan menggunakan PowerPoint contohnya, terus dengan menggunakan video dengan media YouTube mungkin itu ya Bu Arba yang tadi Bu Arba sebutkan. Bagus sekali Bu Arba. Nah itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya menurut saya yang Bu Arba ambil. Nah rencana aksi yang terstruktur dan lebih fokus dan detail dapat membantu Bu Arba nih mengatasi tantangan presentasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Bu Arba nih, dari angka 1 sampai 5, menurut Bu Arba nih, Bu Arba di posisi mana? Karena saya itu masih jauh gitu dari kata sempurna ya Bu ya. Kalau saya nilai dari presentasi saya itu kira-kira saya itu berada di level 2 Bu. Boleh tahu kenapa? Ya, kenapa? Oh di level 2? Ya karena saya itu harus karena tadi saya tidak pede Bu. Padahal saya itu menginginkan presentasi itu dengan baik dengan cara membuang ketidakpedean itu gitu Bu. Jadi menurut saya karena itu saya masih ada grogi, ada rasa tidak pede, bahkan keluar keringat dingin Bu. Itu menurut saya levelnya ada di level 2 kan. Jadi Bu Arba mengukur kemampuan Bu Arba di level 2 karena masih ada rasa gugup itu ya Bu Arba. Nanti rencananya Bu Arba mau ada peningkatan ya, untuk peningkatan presentasi yang lebih baik, Bu Arba mau meningkatkan di level berapa? Angkanya tadi kan 2 nih. Iya. Kedepannya mau ditingkatkan ke berapa nih nilainya? Yang pastinya tidak bisa secara sempurna dulu. Iya. Saya harus bertahap dulu dengan latihan. Kalau saya mengukur nilai presentasi saya itu dengan level 2, saya akan bertahap meningkatkannya di level ketiga, berlatih lagi di level 4 sampai mendekati kesempurnaan atau bisa dinilai dengan level 5 seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya langkah-langkah Bu Arba untuk menaikkan presentasi Bu Arba untuk menjadi lebih baik lagi sampai mencapai mudah-mudahan ke level 5. Dari 2 ke 5 ya Bu Arba. Bagus sekali Bu Arba. Butuh kira-kira nih Bu Arba butuh berapa lama untuk mencapai dari level 2 ke 5? Kalau waktunya saya tidak bisa merencanakan ya Bu ya, cuman harus saya lakukan itu harus secara kontinu Bu, dan terus menerus. Saya harus belajar terus menerus dan membuat rasa tidak pede tadi. Tidak pede tadi saya buat ini kolaborasi dengan teman dengan cara teman tadi itu memberikan feedback kepada saya. Insya Allah kalau saya dapat seperti itu, maka apa yang saya harapkan yaitu presentasi dengan lancar di depan audiens itu akan terwujud. Oke, jadi Bu Arba menunjukkan butuh continue ya. Continue. Iya. Betul sekali Bu Arba. Nah, mulai kapan nih Bu Arba? Kira-kira nih untuk mewujudkan itu mulai kapan? Pastinya harus segera ya Bu ya, harus segera, otomatis karena lusa itu sudah acara KKG, saya akan berlatih mulai nanti lagi, berlatih terus menerus dan akan meminta uang balik dari teman gitu Bu. Harus segera dilaksanakan dan itu sifatnya terus menerus. Jadi harus segera dilaksanakan dan sifatnya terus menerus atau continue ya Bu Arba agar ya bagus sekali Bu Arba. Nah sekarang siapa saja yang nantinya akan Bu Arba libatkan nih? Yang pastinya di sini itu saya akan melibatkan teman atau rekan sejawat di dunia untuk membantu saya untuk melakukan penilaian kelebihan saya pada saat presentasi dan juga kelemahan saya pada saat presentasi. Nah, feedback itu menjadi acuan bagi saya ke depannya agar saya itu bisa berjalan secara optimal gitu. Jadi adanya kolaborasi ya Bu Arba, kerjasama dengan teman sejawat sehingga bisa menilai kekurangan dan kelebihan Bu Arba, feedback lah ya Bu Arba. Iya. Oke. Apa nih komitmen Bu Arba terhadap rencana aksi yang akan Bu Arba buat? Pastinya komitmen saya dari rencana tersebut itu saya akan melakukan secara terus menerus ya. Iya. Terus menerus sampai mencapai kesempurnaan gitu lah. Menurut saya itu rasa tidak pedenya itu hilang gitu. Jadi sebuah rasa kepedean gitu pada saat menyampaikan presentasi di depan audiens. Wah, luar biasa sekali ya Bu Arba. Sekarang Bu Arba, dari seri kita ini bagaimana perasaannya? Wah, perasaan saya itu
dilancarkan dan Bu Arba memperoleh kemudahan-kemudahan ke depannya dan bisa lebih baik lagi dan tentunya tetap semangat ya Bu Arba. Amin, amin. Terima kasih loh Bu Krisna sharingnya. Sama-sama loh Bu Arba, sukses selalu. Amin. Dan tentunya semangat selalu ya Bu Arba. Jangan pernah lelah untuk berproses ya Bu Arba. Oke Bu Arba, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bu Arba? Cukup, insya Allah sudah cukup. Oke. Nah, mungkin lain waktu kalau ada masalah lagi, saya bisa sharing dengan Ibu. Bu Arba, mungkin karena ini nih saya mau ada kegiatan lain. Nah, saya mau pamit dulu ya Bu Arba. Ya, monggo, monggo. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Bu Arba. Sukses selalu ya Bu Arba. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bu Yesi. Nah, Bu Krisna sudah melakukan coaching ya hari ini. Oke, Bu Krisna. Nah, tadi Bu Krisna sudah melakukan coaching. Nah, sekarang sebelum penutupan nih, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu, gitu ya. Yang pertama nih, bagaimana Bu Krisna menilai sendiri nih performanya hari ini dalam pelaksanaan coaching? Oke, tadi pada saat pelaksanaan coaching saya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga sesuai dengan alurnya dan si coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, dan juga saya tadi juga menampilkan 2 kompetensi, yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Wah, kuncinya berjalan dengan lancar tadi ya. Nah, Bu Krisna sudah merasa bahwa Bu Krisna sudah menggunakan alur tirta dengan tepat, lalu juga sudah kompetensinya juga sudah tercapai. Di antaranya adalah pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik Ibu, apakah boleh saya menyampaikan nih tentang hasil pengamatan saya? Boleh, silakan. Baiklah Bu Krisna, kalau menurut saya nih dalam catatan saya ini adalah percakapan kucing tadi itu memang benar. Ya, sudah berjalan dengan baik. Ya Bu, sesuai yang Bu Krisna ucapkan bahwasanya sudah sesuai dengan alur tirta dan itu juga sesuai dengan catatan di hasil observasi saya. Nah, alur tirta sudah runtut, kemudian juga Ibu sudah mampu nih tadi hadir sepenuhnya, gitu ya, dan juga menjadi pendengar yang aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Yesi atas pengamatan yang diberikan. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Bu Krisna. Oke, sebelum saya tutup ya. Nah, apa nih yang Ibu dapat dari sesi coaching hari ini? Yang sudah saya dapatkan yaitu saya bisa mengarahkan nih si kunci dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri begitu, sehingga apa yang dihadapi permasalahan si kunci dapat terselesaikan dengan solusi sendiri yang ditemukan oleh si kunci begitu. Wah, senang sekali saya dengarnya Bu Krisna. Tadi saya mengamati juga seru sekali gitu ya, sehingga benar apa yang dibicarakan oleh Bu Krisna bahwasanya si kunci bisa menemukan solusinya sendiri dengan bantuan tuntunan pertanyaan berbobot dari Bu Krisna. Baik Bu Krisna, saya rasa cukup nih sampai di sini informasi yang saya peroleh gitu ya. Semoga kita dapat mengambil hal-hal serta pelajaran yang bermanfaat dari diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Yesi karena sudah mendampingi saya hari ini untuk mengobservasi saya dalam proses coaching saya bersama rekan saya Bu Arba. Iya, terima kasih Bu Krisna. Baiklah, saya akhiri proses observasi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.